Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindiana Dewi Kusumawati, absen 19 dengan NIM 12207193020, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 4A. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari Ibu Indah Komsiyah dengan mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Yang pertama, mengenai konsep manajemen. Pengertian dari manajemen sendiri adalah manajemen merupakan ilmu atau seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning. Planning artinya adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindakan atau implementasi agar semua anggota kelompok di dalam organisasi ini berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat ada controlling atau evaluasi. Evaluasi di sini digunakan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dan disusun dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu di sini berarti bahwa manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu jika memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu. Yang pertama, tersusun secara sistematis dan teratur. Yang kedua, objektif rasional sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Dan yang kelima, dapat dijadikan suatu teori. Manajemen sebagai profesi berarti manajemen di sini digunakan untuk memerintah, membimbing, dan menasehati yang lainnya. Dan ada manajemen sebagai proses. Di sini berarti manajemen merupakan sebuah proses yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai etika. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik atau buruknya manusia, yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik, yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lainnya, dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam Islam, akhlak lebih penting daripada ilmu, karena pada dasarnya ilmu yang tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dapat membawa seseorang ke arah yang tidak baik pula. Tujuan etika. Tujuan etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik di masyarakat. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap masyarakat sebagai modal moralitas pada kehidupan bermasyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik pula, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik etika. Kode etik etika adalah nilai-nilai norma yang tertulis secara jelas dan benar untuk menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku dan bertindak. Fungsi etika. Fungsi etika antara lain, yang pertama adalah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis.
Yang kedua adalah tempat untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual. Yang ketiga adalah tempat untuk orientasi etis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Manfaat etika. Manfaat etika antara lain: 1. Dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Yang kedua, yaitu dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas atau suatu sosial lainnya. Yang keempat, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan sebagai perasaan yang membuat rugi banyak orang. Yang kelima, dapat menyelidiki suatu masalah sampai akar-akarnya. Tujuan etika. Tujuan etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik di masyarakat. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap masyarakat sebagai modal moralitas pada kehidupan bermasyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik pula, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik etika. Kode etik etika adalah nilai-nilai yang tertulis secara tegas untuk mengatur mana yang benar dan baik, yang menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku dan bertindak. Etika bisnis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, jujur. Pebisnis haruslah jujur dalam melakukan tindakannya. Kejujuran ini dapat melahirkan kepercayaan dari konsumen. Kepercayaan dari konsumen akan membuat konsumen berani untuk menjadi pelanggan dari bisnis yang sedang dijalani. Yang kedua ada integritas. Integritas di sini memiliki arti karakter yang konsisten yang ditunjukkan dengan penyelarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas menuntut seseorang untuk memiliki keberanian dalam bertindak, serta keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Integritas dalam berbisnis dapat melahirkan suatu bentuk respek atau rasa hormat dari orang sekitar. Yang ketiga yaitu menepati janji. Jika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, maka kepercayaan tidak akan didapat. Terlebih lagi jika perkataan itu berupa sebuah janji. Janji memiliki nilai yang besar sebagai penentu integritas seseorang. Jika seseorang tersebut jarang bahkan tidak pernah menepati janji, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mudah dapat dipercaya oleh orang sekitar. Jika hal tersebut terjadi pada seorang pebisnis, maka dapat dipastikan bahwa usaha yang sedang dijalankan akan sepi pelanggan. Kepercayaan dari konsumen sangat penting dalam berbisnis. Yang keempat ada akuntabel. Akuntabel merupakan sifat satu tingkat di atas bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki sifat akuntabel tidak akan keberatan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, serta tidak keberatan menerima gugatan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kelima ada loyalitas atau kesetiaan. Merupakan etika bisnis dari seorang pebisnis yang harus diterapkan. Seorang pebisnis haruslah setia kepada bisnis yang dijalani dalam bentuk tim, bahkan individu. Setia pada diri sendiri lebih kepada setia dalam keteguhan hati dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Loyalitas akan membangun kepercayaan serta akan membangun integritas seorang pebisnis. Yang keenam ada peduli. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat peduli terhadap sesama. Rasa peduli tersebut akan melahirkan perasaan empati dan belas kasih terhadap konsumen, karyawan, hingga rekan bisnisnya.
Rasa peduli ini juga memiliki arti bahwa seseorang tersebut sadar bahwa segala tindakan yang ia lakukan akan memiliki dampak pada orang lain atau semua orang di sekitarnya. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Hal paling kecil dari jiwa kepemimpinan ini adalah rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang paling kecil adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apakah pekerjaan dalam bisnis sudah dapat diselesaikan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan? Yang kedelapan, yaitu patuh hukum. Walaupun dalam berbisnis memiliki banyak aturan, namun seorang pebisnis haruslah mematuhi setiap aturan yang berlaku, seperti aturan pajak, aturan mendaftarkan izin usaha, dan lain sebagainya. Mematuhi aturan hukum nantinya juga akan berdampak pada kelangsungan usaha yang dilakukan. Konsumen pun lebih percaya terhadap bisnis yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Pengertian dari etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, prinsip etika kewirausahaan dalam Islam dapat dilihat dari bagaimana takwa atau tauhid, rendah hati dan melayani dengan baik, tidak melakukan monopoli, tanggung jawab atau amanah, jujur, produk yang dijual halal dan tidak melakukan mal bisnis. Etika kewirausahaan Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Adapun beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai seorang wirausaha, antara lain: yang pertama ada memberi keyakinan. Wirausaha akan meyakinkan konsumen dan masyarakat bahwa barang yang diproduksi ini benar sesuai dengan mutu dan kualitas yang ditawarkan. Yang kedua, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Yang ketiga, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika wirausaha ingin dihormati, wirausaha haruslah menghormati orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan wirausaha. Yang keempat, membujuk konsumen. Setiap konsumen pastinya memiliki karakter sendiri-sendiri. Kadang-kadang, seorang calon konsumen tidak perlu dibujuk agar mau menjadi konsumen. Berbagai cara dapat dilakukan untuk membujuk calon konsumen. Salah satunya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan yang terlibat dalam bisnis. Yang kelima, mempertahankan konsumen. Ada anggapan mempertahankan konsumen jauh lebih sulit daripada mencari konsumen. Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Justru, mempertahankan konsumen lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang telah wirausahawan berikan. Artinya, mereka sudah mengenal wirausaha lebih dahulu melalui pelayanan beretika seluruh karyawan. Yang keenam,
Membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap terjaga dan terbina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Kelima, sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan sukses. Seorang wirausaha hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut, antara lain, yang pertama, motivasi untuk berprestasi. Menurut Surya Simantri, berpendapat bahwa motivasi merupakan dorongan hasrat atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, untuk berpikir yang baru dapat bersumber dari sesuatu yang lama, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru dan tidak seluruhnya baru. Keempat, berperilaku inovatif tinggi. Memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Kelima, berkomitmen dalam pekerjaan. Setiap wirausahawan hendaknya komitmen dalam mengelola usahanya yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan memberikan curahan perhatian sepenuhnya. Oleh sebab itu, seorang wirausaha haruslah komit atas pekerjaan yang telah dijalankannya. Keenam, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja akan membentuk suatu produktivitas, sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang berhubungan dengan usaha dan hasil usahanya. Ketujuh, mandiri dan tidak bergantung terhadap orang lain. Melalui kemandirian dalam berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Kedelapan, berani menghadapi resiko. Resiko yang ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah resiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil berbeda, lebih cepat dan lebih menonjol, selalu terbuka menerima kritik dan menjadikan saran sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan. 11. Memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha, termasuk mengelola sumber daya manusia, melakukan publikasi atau promosi hasil usaha, dan mengontrol pelaksanaan usaha. Karakteristik wirausahawan yang sukses. Menurut William Bygrave, mendeskripsikan karakter wirausahawan ke dalam 10 konsep. 10 konsep itu adalah dream, decisiveness, doors, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars, and distributed. Berikut adalah penjabaran konsep tersebut. Pertama, dream. Sebagai seorang calon wirausaha, haruslah mempunyai mimpi yang harus diwujudkan dan visi yang harus jelas terhadap bisnis yang dijalaninya. Yang kedua, konsep decisiveness. Sebagai calon wirausahawan yang sukses, harus cepat dalam mengambil keputusan, tidak boleh lamban apalagi pelin-pelan. Keputusan yang diambil haruslah akurat dan penuh perhitungan sehingga mempunyai ciri khas yaitu ketegasan dan memutuskan sesuatu. Kelima, konsep dedication.
Sebagai calon wirausaha sukses tidak mengenal istilah kerja sampingan. Jika berbisnis akan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada sepenuh hati kepada bisnis yang dijalaninya Jiwa dan raga harus fokus terhadap semua pekerjaan yang ada dalam usaha tersebut. Devotion. Keenam, konsep devotion. Sebagai calon wirausahawan sukses, harus bisa mencintai bisnis yang sedang dijalani. Agar bisa mencintai pekerjaan dalam bisnis tersebut, harus bisa mengenali seluk-beluk usahanya, serta harus mengenal bentuk produk yang dihasilkan dan tahu betul mengenai kondisi pasar. 7. Konsep details. Sebagai calon wirausaha sukses, tidak boleh kecolongan, harus tahu sekecil apapun faktor penghambat kemajuan usahanya. Kemudian faktor tersebut harus segera diatasi. 8. Konsep destiny. Sebagai calon wirausaha sukses tidak boleh bergantung kepada orang lain, harus punya rasa keyakinan dan percaya diri yang kuat, serta harus menentukan sendiri mau dibawa kemana usaha tersebut. 8. Konsep dollars. Sebagai calon wirausaha sukses harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup bisnis yang sedang dijalani, bukan hanya mengejar keuntungan yang bisa membuat kaya saja. 10. Konsep distribute. Sebagai calon wirausaha sukses harus bisa menyalurkan ilmu dan pengalaman yang telah didapatkan kepada orang lain, agar orang sekitar juga bisa menjadi sukses. Menjadi wirausaha sukses tidak hanya dilihat dari seberapa jauh dan besar usaha itu berkembang. Seorang wirausaha harus dapat berbagi ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat mencontoh hal-hal yang positif. Etika menemukan peluang-peluang usaha. Pengertian dari peluang usaha sendiri adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan etika usaha adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalan untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang-peluang usaha adalah sebagai berikut. 1. Kejujuran. 2. Bertanggung jawab. 3. Menepati janji. 4. Disiplin. 5. Taat hukum. 6. Suka membantu. 7. Komitmen dan menghormati. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan sebuah peluang usaha. 1. Percaya diri. 2. Berpikir yang positif. 3. Jangan takut untuk mencoba hal baru. 4. Jangan takut akan kegagalan. 5. Selalu berdoa. Ciri-ciri kreativitas dalam menemukan peluang usaha. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. 3. Selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah. 4. Melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut. 5. Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.